Dia bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menjadi bagian dari kesedihan kita. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi. Yang pertama, kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Qazini ini, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini anak-anak kita yang masih dinyatakan belum ditemukan. Saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kehadiran Badan SAR Nasional dan kebetulan pagi ini Bapak Kepala BNPB sendiri hadir di sini. Ini merupakan adalah wujud perhatian langsung oleh pemerintah pusat untuk hadir di tempat kejadian pada saat kejadian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang khusus. Bahkan tadi sudah dideklar oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk di kategori bencana. Apa yang dilakukan Badan SAR Nasional pada saat kejadian terjadi, 38 menit informasi itu sampai di kantor SAR Surabaya. Dan saat itu langsung tim pertama diberangkatkan, tim kedua diberangkatkan, dan langsung dilaksanakan operasi. Tentunya operasi yang kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Kita akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman media, kita cukup berterima kasih pada saat kejadian yang menyentuh kemanusiaan ini terjadi. Ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil 300, pagi ini total 379 personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini. Kemudian pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material-material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki. Kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat. Kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Jadi saya sampaikan bahwa pada saat ada korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan, prinsip Basarnas atau visi dari Search and Rescue Internasional bahwa satu nyawa itu menjadi aset negara yang tidak bisa dihitung nilainya. Karena memungkinkan, apalagi di sini yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Yang memungkinkan bisa membawa negeri ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Karena itu operasi yang kita laksanakan benar-benar serius, menggunakan aturan-aturan yang ada. Dan teman-teman juga tahu bahwa kemampuan Badan SAR Nasional tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Kita memiliki sertifikat untuk penanganan khusus. Sehingga apa yang kita lakukan, disitulah kadang-kadang kita butuh teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan berarti kita tidak menginginkan masyarakat untuk ikut bergabung untuk segera melaksanakan penyelamatan bersama-sama. Satu hal sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi untuk mendetek di mana ada korban yang masih memungkinkan hidup ataupun yang dinyatakan sudah meninggal, kita memiliki teknologi.
mulai dari alat-alat detektor sampai kita menggunakan drone thermal. Dan sistem alat ini bekerja atas dasar suhu tubuh manusia yang melaksanakan aktivitas. Kalau di situ banyak orang, alat-alat ini tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Karena itu sebenarnya kemarin misalkan ada tindakan untuk clear area. Semua personil diajak untuk keluar. Bukan karena kita tidak kepingin teman-teman media untuk ikut bergabung melihat secara nyata. Kita bekerja profesional, apapun yang kita lakukan, setiap saat akan kita declare. Saya melaksanakan press release di kantor pusat Basarnas, sudah saya sampaikan ke teman-teman media. Dan saya sampaikan untuk informasi secara berkala, SMC yang ada di sini, paling tidak 2 hari akan bisa berinteraksi kepada teman-teman dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi perkembangan operasi yang dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan operasi ini bisa segera kita selesaikan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Nah, secara teknis mungkin nanti dari